Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan heula. Oke. Jumpa lagi di podcast Sound of Room. Kali ini di malam Jumat ini. Ayeuna barudak ada sekarang ini kita kedatangan tamu spesial. Ini sudah jadi disebut senior, udah luhur gitu. Maksudnya lebih jauh lagi. Kita sudah kedatangan dari Andri dari Astrotum ya. Ya. Bang. Soalnya dari kemarin tuh banyak yang DM, banyak yang komen. Cuma jangan bandnya harus semua band cuma. Terus lo bawa, oh black metal dong, black metal. Akhirnya kita sambut legend black metal Bandung, brother. Tinggal ya tuh ya sudah terlihat dari dia baju saya juga. Kela di alat. Legend mah tos paut mereka. Bener living legend. Nah, living legend. Senior lah dari black metal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DM, dari komen juga. Sudah saya hadirkan demi terpuaskan para pemirsa Yusuf di luar sana. Oke, kalau buat teman-teman yang belum tahu, kita silahkan dulu perkenalkan bintang tamu kita kali ini. Mengangkat, Mang. Ya, sebelumnya terima kasih juga buat Sounds of Room ya yang udah invite saya pribadi ke podcastnya. Saya As dari Astrotum ya, mungkin untuk nama di panggung gitu ya, As gitu. As. Cuman untuk nama lahir mah Adrian. Ya gitu lah. Gitu lah. Biasa tuh megang apa Om? Om lagi. Mang. Kebetulan gitar vokal. Oh gitar vokal. Mang As. AS-nya? ASHT. ASHT. Oh bukan ASS bukan. Itu mah bujir. ASHT. Oke. Nah mumpung ada Mang S. Ini ada pertanyaan titipan sih sebetulnya mah dari kita ngobrol-ngobrol aja nyamangnya. Yap, siap. Kita ngomongin black metal Om. Okay. Nah, apa sih black metal itu dan bagaimana sejarah terbentuknya genre si black metal ini sendiri? Jawab sekarang. 2 tahun lagi. Sekarang atau? Ya mungkin untuk black metal sendiri sih banyak sih yang mendefinisikannya ya, tergantung orangnya sendiri sih. Jadi di sini saya juga nggak akan sok tahu. Terus karena banyak lah yang lebih pengalamannya lebih jauh gitu kan, yang lebih mengetahui juga. Cuman di sini saya mungkin akan menceritakan dikit yang saya tahu dari Google. Dari Google. Tapi kalau misalkan bertanya seperti itu, ada apa itu black metal, mungkin di Google juga banyak gitu kan ya, jawabannya mungkin banyak. Cuman di sini kalau kita nanya black metal itu apa, sama seperti ini loh, apa sih, kita mau ke restoran nih, terus lihat menu, taruhlah beef teriyaki gitu. Beef teriyaki. Udah beef teriyaki apalna, tapi nggak tahu di jeroan naon sih, gimana terbentuknya beef teriyaki, seperti itulah. Seperti contoh gini lah. Saya nanya, ini apa Bang? Kopi? Sanes. Wah banyak itu mah artiana cai. Oh benar. Wah gitu. Jadi intinya mah yang kita dapatkan dari Google itu ibaratnya mah menu lah. Menunya itu. Sebetulnya kalau ingin menggali lebih jauh tentang black metal itu, wah panjang, nggak akan ada habisnya sih. Cuman ini akan saya ringkas lah mungkin ya, dasarnya aja gitu yang dari Google lah intinya. Ya black metal sendiri mungkin terciptanya dari kata black metalnya sendiri itu dari albumnya Venom. Oh Venom. Ya itu dari sekitar 70-an ya? Ya itu album Venom
ya band-band heavy metal. Heavy metal. Tapi dia itu dari dulu itu liriknya udah mengandung satanik gitu. Cuman gimmick gitulah kalau untuk beliau. Nah, terbentuknya black metal itu sendiri dari anak-anak di Norwegia dulu ya. Seperti di situ ada Satir, ada Euronymous, ada Varg Vikernes, ada Ihsahn, Faust dan banyak-banyak lainnya lah anak-anak itu. Anak-anak pada saat itu. Karena pada saat itu mereka masih remaja. Tahun 80-an sekian gitu kan. 80 sekian. Awal 80-an. Ya itu. Karena di situ mereka mungkin anak-anak tersebut mungkin ingin menciptakan sesuatu yang baru gitu ya dari genre yang sudah ada gitu lah. Seperti contohnya dari banyak lah sih unsur yang yang membedakan antara black metal dengan genre lainnya. Dan pada dasarnya kan kalau untuk black metal sendiri itu mereka menggunakan corpse paint. Oh ya. Kan? Lalu suaranya kalau nyanyi itu kan scream, shrieking gitu kan. Udah gitu ketukan drumnya tuh monoton. Itu pada saat itu ya, pada saat dulu lah. Pada saat itu dengan ketukan drum monoton, dengan gitar yang kasar gitu kan, raw lah. Nah, untuk cosplay sendiri mereka ambil dari dari siapa gitu kan. Terus untuk vokal sendiri mereka ngambil dari mana gitu kan. Nah, dari situlah terbentuk si black metalnya itu sendiri yang diambil dari albumnya Venom black metal, dan sebetulnya Venomnya sendiri bukan band black metal gitu. Heavy metal ya, Heavy metal. Ya. Apa tuh Venom? Ya kurang lebih. Apa tuh? Apa tuh Venom? Venom tuh kalau nggak salah basisnya vokalis ya? Ya. Yang tahun berapa ya? Kalau nggak salah ya 70-an akhir 80-an. Ya band legend lah. Band legend. Bapak anak. The Father. Nah, dan black metal itu sendiri sebetulnya banyak pada saat terbentuknya pun si genre ini di sana gitu banyak intrik-intrik yang terjadi gitulah, banyak karena ideologi yang mereka idealis yang mereka buat itu sangat-sangat menyimpang dari apa yang norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu lah. Seperti contohnya pembakaran gereja, dan banyak hal-hal lain, pemujaan setan gitu dan banyak macam lainnya. Itu untuk di Norwegia sendiri lah. Untuk di Norwegia sendiri. Pada awalnya itu. Makanya kalau saya sempat nonton Global Meta adalah salah satu film dokumentari gitu ya Om ya. Kalau nggak salah si Semdan yang ininya teh Banger TV. Oh iya, Banger TV. Jadi Norwegia itu katanya memang Norwegian, dia bisa menamakan dirinya Norwegian black metal. Memang karena lebih ke ya itu tadi yang sama Om dibicarakan itu ya. Dan karena mereka sendiri pun punya ciri khas sendiri lah. Gitu Ciri khas sendiri. Untuk Norwegian black metal punya ciri khas sendiri seperti di yang Norwegian black metal, udah gitu ada lagi kan ya banyak lah gitu ya di negara-negara lain mengikuti gitu lah kan. Kayak kalau di Inggris mah kan Cradle ya Om ya. Kalau di Inggris ya Cradlefield yang itu masuknya ke second wave sebetulnya. Oh second wave Black metal karena mereka udah masuk ke industri ya. Komersial. Nah sekarang pertanyaan kedua, nah kan tadi sama Om disebutkan nih kayak misalkan di Norwegia sendiri di tempat yang mungkin kita bisa sebut itu tempat lahirnya black metal mungkin ya. Kayak pemahaman yang menyimpang atau ideologi yang menyimpang gitu. Terus yang saya tahu, yang sering saya dengar adalah apakah black metal itu identik dengan satanik atau enggak juga? Oke, ya sebetulnya untuk hal itu balik lagi ke diri mereka masing-masing gitu kan. Ya mungkin untuk yang mereka tampilkan ke umum, mereka itu mengakui sebagai satanik tapi nggak tahu kan di dalam hatinya, di dalam dirinya nggak tahu lah. Tapi yang umumnya sih seperti itu pada saat itu ya. Pada saat itu. Karena
black metal sendiri pun lahir dari apa sih? Pergejolakan gitu lah ibaratnya, dari penentangan dari budaya baru yang masuk ke Norwegia pada saat itu. Pas itu kan ada agama Kristen gitu kan yang masuk ke situ, sementara masyarakat Norwegia sendiri mereka masih menjunjung tinggi dewa mereka, itu dewa Odin itu kan pada saat itu. Nah, disitulah terjadi pertentangan sehingga timbulnya pembakaran gereja. Dan akhirnya pun tapi tetap ketangkep juga sih. Fartvikernes. Ya, itu Fartvikernes. Ya. Vokalisnya Mayhem yang kalau nggak salah. Bukan. Burzum. Sorry. Kalau Mayhem itu Dead vokalisnya yang bunuh diri. Nah, karena kan kita tuh tinggal di Indonesia, terus saya dulu sempat zaman Separoa itu ngedengerin SMP sih sebetulnya. Saya SD berarti. SMP lah. Zaman dulu memang ketika mendengarkan kaset pertama itu Abu Helgad. Kabut Keabadian. Itu Kabut Keabadian, dan terus Love sangat suka sekali gitu, kayak ada Sakri kan kalau di ujung Merung gitu. Betul. Terus ya cuma 2 itu sih sebetulnya yang betul. Untuk di Bandung gitu. Untuk di Bandung gitu. Kalau untuk band-band yang luarnya saya nggak tahu, takutnya nanti salah nyebut gitu gimana ya. Nah, black metal sendiri di Indonesia itu sejak kapan sih Om? Nah, untuk black metal sendiri di Indonesia apa ya? Sebetulnya banyak sih yang kalau misalkan saya bilang A gitu kan takutnya yang lain bilang B gitu, mengklaimnya bilang B. Nah udah orang nu lebih nyaho. Nah udah orang nu panggilanna gitu kan. Karena cuman yang saya tahu ini pribadi gitu ya. Terbentuknya tuh gimana ya? Jadi di era 90-an di Indonesia gitu, adanya black metal di Indonesia itu entah di Bandung, entah di mana awal mulanya gitu kan. Cuman pada saat itu tahun 94-an gitu, memang di Bandung lah yang paling banyak mengadakan event dengan tema black metal gitu kan, dengan band-band yang tadi disebutkan, yang memang band-band tersebut bisa dibilang mereka tuh pionirnya juga lah, seperti Helgad, Sacrilegious ya, tahun segituan 94, 95 dan itu pada saat itu memang black metal tuh menjadi tren, betul. Saya bilang tren, kenapa? Karena kalau misalkan bukan tren sampai saat ini mungkin tetap seperti itu, seperti tahun 94-an gitulah. Nah, mungkin yang sampai sekarang masih eksis itu bukan tren, tidak mengikuti, bukan menganggap black metal itu tren gitu lah. Nah, untuk yang orang-orang yang setelah dari awalnya black metal langsung berubah jadi apa, nah nggak tahu lah, tempat terserah mereka lah itu. Jadi zaman dulu Saparua tuh pakai hoodie, di sininya tulisan akar-akar, sama celana merecat jeans, sama pakai Converse, iya weh hidung gitu tak, pakai spike aja di sini, nggak usah pakai metal cuma, aduh inget. Setiap event dulu di Bandung memang kayak gitu kan, pasti setiap event Saparua hampir 30%, 40% blend black metal di dalamnya. Ya, gitu. Jadi kalau maaf kalau salah gitu ya, disclaimer dulu. Kalau dulu saya tuh kalau pagi, jadi nyatu gitu kita dulu di Saparua tuh ya. Kalau dari siang itu siang ke sore itu pasti punk sama hardcore nih gitu kan ya. Betul. Nanti udah masuk ke sore maghrib baru black metal nih ke atasnya gitu. Ya itu karena untuk mungkin lebih geman berenya. Cari biar lebih atmosfernya lebih kena gitu kan. Ya karena dulu pas apalagi pas Helgad terus Sacrilegious main gitu kan. Itu yang nonton tuh pasti ada yang kesurupan itu banyak lah. Pasti itu. Sudah pasti. Tapi itu atmosfer seperti itu nggak akan bisa terjadi lagi untuk saat ini sekarang ini nggak akan bisa. Nah tadi kan nyebutin bahwa black metal itu tren gitu. Nah saya justru
pada saat itu ya. pada saat itu ya. Untuk orang yang maaf ya, untuk bukan tren, bukan black metal itu adalah suatu tren, tapi orang yang dari awalnya black metal tapi berubah-ubah, iya. Gitulah, itulah yang orang bisa dibilang tren. Saya mungkin jadi terbesit gitu di pikiran eksistensi, jujur aja gitu kalau saya pribadi, saya kangen dengan Helga, kangen dengan Sacrilegious gitu kan, kangen dengan band-band ya sekarang masa nggak ada gitunya manggung black metal terus keserupaan gitu kan teramai gitu teramai lah gitu mau akhirnya ribut gitu. Nah menurut Om sendiri untuk eksistensi di Indonesia aja itu nggak usah di luar lah, kalau di luar mah sudah terlihat pasti gitu. Eksistensi si black metal ini gimana nih Om? Untuk di Indonesia ya pada awalnya sih memang benar-benar menjamur bisa dibilang gitu kan. Tapi ya di situ banyak intrik juga ya karena kan si black metalnya itu sendiri untuk orang awam mungkin di sini bisa dibilang itu aliran sesat gitu loh, padahal nggak begitu gitu. Itu kan cuma gimmick aja di panggung gitu kan. Karena kalau kita mau bilang satanik gitu kan ya, yang satanik itu bukan black metal gitu lah ibaratnya. Jadi satanik itu bukan black metal dan black metal itu bukan satanik gitu sebetulnya. Itu menurut persepsi dari saya, nggak tahu untuk yang lain mungkin beranggapannya seperti apa nggak tahu lah gitu. Cuman ini beranggapan dari saya pribadi seperti itulah gitu. Karena untuk di Indonesia sendiri black metal itu gimana ya? Apakah mungkin gitu kita di sini bakar masjid gitu? Enggak kan? Aduh, bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan kan gimana gitu kan. Untuk ya bisa dibilang sih nggak akan bisa bersandingan gitu dengan norma-norma kita yang ada di Indonesia, nggak akan bisa. Ideologinya mungkin ya gitu. Iya ya mungkin untuk paling di panggung aja gitu, untuk gimmick sebagai gimmick seperti aja. kayak kalau saya bisa diurut itu kayak Ozzy Osbourne lah ya, yang gigil namanya ya itu hanya gimmick saja gitu gimmick kan saja, gitu. Kayak kalau saya boleh, vokalis Venom itu dia sengaja kayak teatrikal gitu ibaratnya, teatrikal dia ngemut pil darah gitu. Jadi ketika ini kayak kayak bibirnya yang kena padahal itu pil darah yang keluar gitu lah gitu. Untuk di Indonesia mah bukan gitu, malah beneran kelinci. Benar. Zaman Saparua ya Om ya itu ya. Kelinci beneran. Hidup gitu ya. Kelinci hidup. Ya itu mah urusan mereka lah. Ya gitu ya. Tapi mungkin ya Om, karena kemarin ini baru sebulan kebelakang lah saya dapat film. Sekarang tuh ada film sih ngaran teh God yang nyeritain Mayhem teh Rings of God gitu apa gitu, Lord of Chaos. Lord of Chaos. Nah mungkin kalau saya pribadi senang melihat itu karena bisa memberikan edukasi jadinya teh kan gitu. Maksudnya edukasi tuh ya kita harus lihat ambilnya mencek Pak Ustadz mencopot alusna picen gorengna gitu lah. Itu film yang dari Hollywood ya? Dari Hollywood gitu kan. Nah itu film sebetulnya diklaim sama pelakunya bukan seperti itu alur ceritanya gitu kan. Jadi apa yang ada di dalam film itu hampir 90% nggak betul. Drama lah ya ibaratnya drama. Jadi itu total film aja gitu. Jadi berbeda jauh lah dengan situasi pada saat itu aslinya gitu. Karena kalau kita mau tahu yang aslinya ada di bukunya sendiri gitu. Ada bukunya sendiri. Oh ya bukunya. Lord of Chaos. Lord of Chaos ya betul. Terus ada lagi kan kalau nggak salah kalau teman-teman bisa mau cari tentang black metal juga kayak siapa tadi teh? Speakerness gitu ya. Itu dia juga kalau nggak salah bikin sempat viral juga kan ya? Iya. Pada saat itu tuh. Iya, dia kan yang membakar gereja juga. Ada 13 gereja kalau nggak salah, atau 14 gereja gitu lupa.
sampai akhirnya dia dihukum mati dan dia ketawa-ketawa gitu. Tapi enggak, dia cuma di penjara aja. Penjara Sekarang aja. udah bebas. Sekarang udah bebas. Ya kemarin itu kan waktu pas sebelum COVID, dia mau manggung ceritanya, udah ada agendanya untuk tour gitu kan. Karena Burzum sendiri belum pernah tour gitu kan, band yang tidak pernah manggung gitu. Karena memang dia seperti itulah mungkin ideologinya, sama seperti band-band, banyak sih band-band yang seperti itu ya, yang punya prinsip seperti itu kayak Daktron gitu kan, banyak sih. Ya mungkin tapi karyanya terus ada gitu, karyanya terus ada. Nah pas giliran dia mau manggung malah ada COVID, jadi batal semua gitu. Semesta tidak mengizinkan. Mengizinkan, Semesta tidak mengizinkan. tidak memberkati. Tidak memberkati. Terus ada yang kalau saya ngelihat di Banger TV itu ada yang botak, terus siapa sih apa vokalisnya sih pokoknya gitu katanya. Botak itu terus kumisan gitu. Gal siapalah gitu Oh, namanya. Galwik, Nah. itu mau jambrik gitu. Jambrik ya. Gorgorot. Itu Gorgorot. Harusnya Gorgorot gitu. Lumayan Itu ya apa? Tapi memang untuk si Galwik sendiri, kalau ketemu orang tuh memang benar-benar seram gitu. Iya, seram gitu kan. Tapi nggak tahu kalau kesehariannya mah gitu. nggak tahu ya gitu. Siapa? Karena kan ya balik lagi. Mungkin saya bisa mengatakan black metal itu sangat teatrikal mungkin Ya, ya. betul. Betul ya. Tuh, jadi mereka pun tapi pantas gitulah kalau Ya, di pantes. kalau di bule mah gitu Ya. ya. Ya pantas lah gitu, kelihatannya enak gitu kan, terus bisa dinikmati. Iya ini maaf ya kalau di Indonesia kan yang pengalaman saya pernah lihat maksakeun gitunya, maksakeun bikin gimmicknya teh, jadi kelihatannya kampring we gitunya, mending tong lah gitu. Gitu. Tapi benar zaman dulu saya pernah nonton black metal gitu. Ya gitu. Ya setelahnya biasanya ketika pada saat itu tren ya Om ya, atau pada memang lagi menjamur gitu 94 95-an. Kita bikin kalung salib gitu ya, setelah mati balik. Make styrofoam. Berikutnya aktifnya itu. Iya. Maksudnya naon gitu. Maksudnya naon gitu kan. Tapi ya memang iya sih gitu. Berarti memang kalau si black metal itu memang harus, saya lagi suka sekarang harus memikirkan performnya gimana gitu ya. Ya banyak banyak unsur yang harus dipikirkan sih kalau untuk mau perform untuk di black metal sendiri gitu ya, tapi untuk sekarang sih seiring berjalannya waktu mungkin mereka pikir hal ini mana nih yang nggak penting, nggak usah lah gitu, nggak usah ditampilin, ada gitu kan yang tampil apa adanya gitu kan, jadi cuman mereka menyuguhkan musik dengan sound yang berkualitas juga banyak gitulah. Tapi tetap juga ada juga yang masih membawa Ideologi spiritnya gitu ya. Itu membawa esensi dari si black metalnya masih ada, kayak pakai baju zirah lah, baju zirah lah disebutnya gitu, baju perang gitu, pakai setelan kulit kan semua, kayak dengan cospen banyak juga sih. Tapi kalau misalkan pas gitu kan, bisa dari segi teatrikalnya, gimmicknya pas, koreografinya pas, mungkin enak dilihatnya gitu. Tapi kalau nggak enak dilihatnya ya jadinya males gitu. Kita sendiri pun sebagai pelaku di black metal sendiri ngerasa malu sendiri sebetulnya gitu kan, karena banyak cemoohan juga sih sebetulnya ya dari scene-scene lain gitu ya, ibaratnya yang berbahasa nama terus sate susu sebelanga harus karena nilai estetik karena nilai estetik rusak susu sebelanga. Nah itu dia gitu lah. Nah di situ karena nilai 1 titik rusak susu sebelahnya gitu. Oh yang sebelahnya lagi sebelahnya aman gitu. Kopela tuh kopela. Dari tadi asal serius sih, lebih kalau ngobrol kayak sana. Tapi emang kopi lain gitu. Nah, sekarang 2022 gitu.
menurut Om sendiri skena black metal di Indonesia ini gimana Om? Nah, untuk si black metal sendiri di 2022 ya bisa dibilang produktifnya udah naik lagi gitu kan, dengan banyaknya karya-karya fisik yang dirilis dikeluarkan oleh band-band baru ya. Kebanyakan band-band baru pun rilisan fisiknya edan-edan gitu ya. Dan juga kualitasnya udah benar-benar diakuin, inilah keren lah gitu kan, karena banyak juga yang dirilis sama label luar juga banyak juga gitu kan, kayak Velendas, Purewat, udah gitu banyak lagi yang lain sebetulnya sih. Nah, band-band tersebut sebetulnya mereka tuh yang memicu gitu ya, yang memicu band-band lain untuk mengikuti mereka. Nah, saya suka dengan mereka gitu, suka dengan cara mereka gitu lah, suka banget. Dan musiknya pun memang keren gitu. Keren asli. Ini mah pertanyaan dari saya, karena sayanya rada bodoh gitu ya. Saya teh sekarang lagi suka satu band Om. Sebetulnya kalau saya mah kan dengerin lagu-lagu apa aja. Cuman lagi suka namanya Dimmu Borgir Om. Oh iya. Nah itu teh black metal atau bukan Om? Itu black metal. Oh black metal. Itu band Norwegia juga. Band Norwegia ya. Terus ada lagi yang berdua Amon Amarth kalau nggak salah. Amon Amarth itu melodic Viking metal lah. Oh Viking metal. Ya sebetulnya melodic death metal. Melodic death metal. Amon Amarth itu yang jenggotnya pada gede, terus awaknya juga segede Alaihim Gamreng gitu. Keren memang. Keren tapi dia keren lah gitu ya. Musiknya kena, terus banyaknya saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Banyaknya teh kalau di agak ke western ya gitu, agak ke Eropa Timur gitu ya. Kesebutnya kan Norwegia Eropa. Sebetulnya jajaran Skandinavia lah. Skandinavia gitu ya. Musiknya teh halus gitu. Maksudnya enak easy listening, terus meskipun tapi enak gitu ya gitu. Ya ini mah melebar lah daripada black metal dan gitu. Kayak contoh kasih lupa kelas nama teh. Within juga Nela Karisma. Within Temptation itu kan itu masih sama. Kalau dia kan symphonic metal. Symphonic, ya. Cuman kan kalau saya boleh melihat itu kayaknya ada black metalnya juga sedikit gitu. Ya mungkin ada juga. Kemungkinan sih ya. Mungkin ya. Karena di black metal sendiri kan banyak juga yang memasukkan unsur simfonik juga. Ada cabang-cabangnya gitu atau gimana? Di black metal? Oh iya. Banyak cabang lah ibaratnya. Jadi sub genre lah. Ya gitu. betul sekali. Ya. Banyak sub genre apalagi dengan sekarang banyak lah, ada post black metal juga ada gitu post kan. Black metal, Atmospheric udah. Atmospheric black metal. Atmospheric Bukan band atmospheric ya. Bukan. Tapi atmospheric black metal gitu. Atmospheric black metal. Udah gitu banyak lah, symphonic black metal. Banyak sih sebetulnya, tapi itu sendiri nggak bisa kita yang menentukan gitu kan. Ini musik kita nih apa nih? Tapi mungkin halayak sih yang lebih bisa menilai gitu kan. Tapi kita sebagai pelakunya sendiri pun masalah sih nggak tahu kita jenis seperti apa gitu. Cuman kalau zaman dulu serem-serem sama subgenrenya tuh serem. Kayak maaf ya buat Kang Abu, kayak extreme violence black metal. Oh itu tahu saya gitu. Wah ngeri gitu. Jadi banyak sih yang kayak gitu-gitu, banyak dibikin serem gitu ibaratnya. Tapi memang seperti itulah. Tapi untuk saat ini kan lebih simpel, diringkas, symphonic black metal. Ya. Kalau nanya satu lagi nih, sebetulnya riff yang dipakai gitu. Nah ini kan sebagai gitaris gitu, Omnya gitaris dan vokalis gitu. Riff yang dipakai itu minor mayor atau apa banyaknya gitu? Kebanyakan minor sih. Minor yang dipakainya, cuman mungkin untuk yang sekarang mah tapi bebas sih sebetulnya. Bebas sih mau masukin mayor juga gitu. Yang penting mah sedih ya. Yang penting mah sedih kayak gitu tadi. Sedih kadang-kadang. Sedih kan? Sedih serem. Sedih dan seram gitu kan. Nah, dari tadi kan sudah ngobrol kalau ngidul masalah black metal. Bandnya sendiri belum kita tanyain nih Mas Bro gitu. Ya maksudnya untuk black metalnya sendiri nggak akan ada habisnya gitu kalau untuk dibahas. Wah bisa
nggak akan habisnya sampai kapanpun gitu. Masih akan terus menjadi momok yang diperbincangkan. Momok yang diperbincangkan. Iya, diperbincangkan ya. Aduh, tentu tenang. Nah,